حمدا لله نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para jemaah pemerhati ajaran Islam yang mencintai Islam, yang ingin terus menelusuri ajaran Islam dan mendalami Islam, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Materi pengajian kita pada Senin ini tanggal 6 berkisar membicarakan seputar lillah. Kata lillah ini maknanya sangat luas. Adapun bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Quran. Lillah mengandung makna yang dalam yang meliputi 5 makna. Pertama, lam pada kalimat li ada lillah di situ. Itu adalah listiqaril milk, untuk menetapkan kepemilikan. Artinya bahwa seluruh alam ini milik Allah. Kita katakan dalam Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah apapun yang di atas maupun yang di bawah. Dengan kata lain, pemahaman fis samawati wal ardh itu prinsipnya alam semesta. Universe itu kepunyaan Allah karena Dia yang menciptakannya, Dia yang memeliharanya, Dia yang mengaturnya, dan Dia juga yang menentukan kapan rusaknya, dan Dia pula yang membangkitkan para pengelola ini yang disebut khalifah fil ardh. Yang kedua, lam di situ juga bermakna istighfas. Artinya bahwa segala pengabdian yang dilakukan oleh kita sebagai khalifah fil ardh ini itu harus dikhususkan dalam tata cara yang ditetapkan Allah, ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, ditujukan dengan sistem yang telah diatur oleh Allah, yang telah dicontoh teladankan oleh baginda Rasulullah SAW, dan ditujukan pula untuk mendapatkan ridha. Dan yang ketiga, lam di situ juga bermakna lil istihqaq. Artinya Allah lah yang memiliki dan berhak disembah. Allah tidak wajib disembah. Artinya bagi Allah, Dia tidak mewajibkan dirinya untuk disembah, tapi kita yang punya kewajiban menyembah. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ghaniyun 'anil 'alamin, Dia tidak butuh disembah. Salah satu di antara firman Allah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengagumi bagaimana singgasana kerajaan Bilqis itu dipindahkan oleh seorang ulama yang bernama Asif bin Barqaya dari kerajaan Sabah ke Palestina. Begitu Nabi Sulaiman sebelum mengendikkan matanya, kursi singgasana kerajaan Bilqis itu sudah ada di hadapan beliau. Ini sebuah
ungkapan yang Allah katakan, wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Kata Asy bin Barqayah, aku mampu memindahkan kerajaan, kursi kerajaan Ratu Bilqis itu kemari sebelum paduka mengedipkan mata paduka. Satu ajan hidup, begitu kata orang Padang. Sebelum berkedip sudah ada di depan beliau. Komentar Nabi Sulaiman, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Inilah sebagian karunia Allah berikan kepada untuk memuji aku. Apakah aku mampu bersyukur atau aku malah kufur terhadap nikmat Allah? Faman syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur maka nilai kesyukurannya akan kembali manfaatnya buat dirinya. Tetapi barang siapa yang kufur kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya Tuhanku tidak butuh disyukuri. Artinya segala nilai pengabdian kesyukuran itu pada hakikatnya kewajiban kita dan Allah berhak. Allah hanya hak disebut. Dia tidak menetapkan buat dirinya wajib. Karena apa? Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh terhadap pengabdian kita kepada-Nya. Tidak. Sekalipun seluruh bangsa ini atau rakyat Indonesia tidak melakukan sholat, apakah itu akan mengurangi derajat Allah? Akan mengurangi kedikjayaan Allah? Tidak. Tapi Allah berhak untuk disembah. Karena memang lam pada kalimat lillah ini lil istihqaq, ditujukan untuk keberhakan Allah. Hadirin sekalian, kemudian yang ketiga, lam di situ juga bermakna ta'lil. Artinya motivasi kita. Ta'lil itu illah itu sebab yang mendorong kita. Maka ta'lil arti motivasi kita katakan. Apa motivasi kita mengabdi kepada Allah? Begitu pertanyaan. Motivasi kita mengabdi kepada Allah lantaran Allah telah memberi kelengkapan kepada kita, kodrat wujud kita yang demikian sangat sempurna, sehingga kita terima kasih kepada Allah dengan dasar cinta. Maka lillah itu harus dibarengi dengan motivasi, yaitu mahabbah. Mahabbah itu arti cinta, supaya kita betah bekerja, supaya kita betah beribadah, betah sholat, betah tawaf, betah baca Quran. Maka motivasinya adalah mahabbah. Bisa dibayangkan oleh ibu dan bapak, pasangan remaja yang sedang berkasih-kasihan. Mungkin kita juga pernah mengalami ketika dia ngobrol dari pagi sampai sore, tisu jegur katanya sampai sore jeger, kata orang Bandung, tidak pernah merasa bosan. Betah lantaran apa? Cinta. Bagaimana seorang yang mengurus ekor burung atau beberapa ekor burung yang dia cintai, baru saja turun dari masjid sudah langsung menurunkan burungnya, dimandikannya, diganti airnya, ditampah, kemudian pakannya, langsung setelah dimandikan ditaikkan ke atas, dipanggil-panggil, saking cintanya dari pagi sampai jam 11 masih apa? Tidak terasa pusarmu yang dipakai itu belum ada apa-apa di dalam, terus saja naik ke atas. Sampai akhirnya tidak gulungan, jadi gulungan aja. Dan saking betahnya tidak sadar. Sampai-sampai si mbak tukang jamu bilang, aduh mas, ini manuk mas. Oh, ini manuk awis yang jauh ini. Dan wonten ing bandung lho Pak. Aduh mas, duduk sing manuk. Duduk manuk sing iku lho mas. Manuk pudi itu manuk, dia kata, aduh. Hanya orang kalau sedang cinta sampai lupa diri. Itulah motivasi kita bekerja, harus ada mahabbah, cinta kepada pekerjaan. Kenapa? Nah,
tujuan daripada pekerjaan itu lillah, artinya untuk membantu Allah. Karena kita khalifah, maka walladzi ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang telah menumbuhkan, memunculkan kita di muka bumi ini dengan kelengkapan demikian sempurna, lalu diberikan kepada kita kesempatan untuk memakmurkan bumi ini. Dalam pengertian memakmurkan bumi itu untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, untuk mensejahterakan orang lain, untuk memberi kemudahan orang lain. Itu ibadah yang luar biasa. Jangan dikira kita bekerja di Telkom ini bukan ibadah. Karena ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali az-zahira wal batinah bitajridil ikhlasi lillah wa muta'abati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu adalah satu kata yang mencakup kepada sekalian perkataan dan perbuatan serta perjuangan yang akan melahirkan cinta dan ridha Allah kepada para pelakunya, akan tetapi dengan dasar lillah dan mengikuti pada keteladanan Rasulullah SAW yang penuh dengan kesemangatan, tidak pernah ada rasa bosan, dan juga mengikuti akhlak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengatakan lillah, artinya mengikuti cara pola Allah bekerja. Bagaimana? Kulla yawmin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Setiap hari Allah sangat sibuk. Tuh, bayangkan. Setiap hari Allah sibuk mengurus alam semesta. Coba bayangkan oleh ibu dan bapak, apakah Allah sibuk mengurus kita? Masya Allah, Allah sibuk mengurus kita. Sementara kita santai-santai saja, pada Allah sibuk mengurus kita. Apakah Allah pernah merasa ketiduran karena keletihan dalam mengurus kita? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak pernah Allah tersentuh oleh perasaan kantuk, apalagi tidur, walaupun dia sibuk urus itu. Apakah dia juga menjadi capek mengurus kita? Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak pernah capek mengurus alam semesta itu, termasuk diri kita. Dialah yang maha tinggi dan maha, ketinggian yang tidak ada batasnya, keagungan yang tidak ada tara bandingan. Oleh sebab itu, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Salah satunya adalah Allah sibuk. Maka kita tidak bisa santai bekerja, menunda-nunda pekerjaan, bertumpuk-tumpuk. Seperti di Kemenang, maaf ya, karena saya orang Kemenang. Begitu masuk kantor orang itu mana nih? Terhalang oleh maaf yang betul. Itu pekerjaan yang sudah 5 tahun yang lalu belum selesai. Masya Allah. Ini hadirin sekalian. Jadi lillah itu juga artinya mengikuti pola Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ibadah kita kepada Allah. Semua hidup kita ini ibadah. Karena itu maka dinyatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yakinkan olehnya, sesungguhnya salat yang telah aku dan sedang serta akan aku lakukan, dan juga sejumlah pula segala macam ibadah-ibadah yang lainnya, bahkan mahyaya, masa hidupku, wa mamati, masa matiku, lillah, itu hanya untuk Allah. Dipersembahkan dengan tata cara yang Allah ridha, dengan mengikuti pola yang dicontohkan oleh utusannya, Rabbil Alamin, yang mengurus alam semesta. Hadirin sekalian, kemudian yang kelima adalah lam bermakna lil ta'ajjub. Apa timbulnya kekaguman
Itu lantaran segala puji bagi Allah. Baiklah, kita lihat pernyataan Allah dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kalimat berita. Tetapi setiap kalimat berita mengandung perintah yang disebut dalam bahasa Arab khabariyatu lafzan wa insya'iyatu ma'na. Bentuknya bentuk berita, tetapi maksudnya memerintah. Banyak orang-orang yang bijaksana kalau memerintah itu tanpa pakai perintah, tapi dengan berita saja. Terutama para kiai pesantren, kepada santri itu dia mengatakan, anak-anak, rumput-rumput kelihatan sudah tinggi ya, berita. Dia memberitakan bahwa rumput-rumput di halaman pesantren sudah pada tinggi. Bukan cucu begitu, pergi. Tapi akibatnya anak-anak langsung turun membawa segala peralatan untuk membersihkan halaman. Nah, ini satu contoh kalimat berita yang mengandung berita. Begitulah dia di kolam pesantren. Loh, kok airnya ada saat baru berdah? Cukup begitu saja. Anak-anak langsung mencari air, karena biasanya di kampung itu air itu harus pakai selokan. Sibuk mereka besar membelok-belokkan air sampai ke kolam pesantren. Dulu tapi ini sekarang sudah pakai pompa. Hadirin sekalian, orang tua yang bijaksana juga mengatakan kepada anak, "Dek, kok kelihatan mobilnya kotor ya?" Itu berita. Tetapi anak-anak langsung mengambil air membersihkan. Nah itu. Jadi alhamdulillah Rabbil Alamin juga begitu. Maksudnya Allah memerintahkan kepada kita pertama bahwa yang harus kita puji cuma Allah. Yang kedua jangan menerima puji. Yang ketiga bahwa kita akan terus mengakui kepengurusan Allah di alam semesta. Kemudian yang keempat, kita akan mengabdikan diri kepadanya selamanya. Kenapa? Kekuatan itu milik Allah. Maka ketika kita dipanggil dengan hayya 'alas shalah, itu tidak mengatakan labbaik, tidak begitu. Labbaik itu hanya untuk haji dan umrah. Tapi kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan dalam menjalankan perintah dan jauhi larangan Allah kecuali daya dan kekuatan itu didatangkan oleh Allah kepada. Maka ketika Al-Imam mengatakan inna sholati wa nusuki, semua sholat itu tidak dibangsakan buat dirinya, ibadah itu tidak dimiliki oleh dirinya, dan juga masa hidup itu bukan milik dirinya, termasuk juga masa kematian itu bukan kepunyaan dirinya. Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra wala mauta wala hayata wala nusyur. Katakan, aku tidak memiliki kemanfaatan dari apa yang aku harapkan, dan aku juga tidak bisa menolak kemudaratan yang tidak aku inginkan, dan aku juga tidak memiliki kehidupan, aku juga tidak memiliki kematian, aku juga tidak memiliki tempat kembali nanti di akhirat. Kesemuanya milik Allah. Nah, dengan dasar itu maka timbullah kita ta'ajjub. Karena apa? Alam semesta raya ini hasil cipta karsa karya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada fungsi, di dalamnya ada guna, di dalamnya juga ada kesan. Kita berikan satu contoh. Bagaimana Allah menciptakan matahari yang begitu dahsyat. Matahari adalah sumber kehidupan. Cahaya dan fungsinya cahaya itu adalah untuk kehidupan masyarakat manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Apa gunanya cahaya? Jelas, gunanya cahaya sangat banyak sekali. Andai kata tidak ada cahaya matahari, tidak akan ada tumbuh-tumbuhan, tidak akan ada pergeseran udara, tidak akan ada yang disebut dengan hujan, dan juga naiknya air dari laut ke atas. Karena berkat cahaya matahari inilah timbullah kehidupan begitu sangat mengagumkan. Sampai-sampai bumi kita ditempatkan oleh Allah pada posisi yang seimbang antara bumi dan matahari. Allah sendiri menyatakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan
dan langit-langit, artinya benda-benda langit, kami tempatkan dalam posisi yang seimbang. Cukup jarak kita dengan matahari 150 juta kilometer. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Coba kalau didekatkan, wah, barangkali kosong bumi. Sedekatnya Mars atau Venus, yang konon katanya kata para ahli astronomi terus 508 derajat Celcius, mulai ada omongan gereng saja. Tapi Allah menempatkan kita di muka bumi walaupun di ardi mustaqarr wa mata'ul ilahi. Kemudian bumi diputarkan supaya tidak terjadi kebakaran. Putaran itu juga bermanfaat untuk adanya siang dan malam untuk beristirahat, siang untuk bekerja, luar biasa. Dan putarannya sendiri, hadirin sekalian, itu sudah diukur oleh Allah, cukup 24 jam saja. Kalau terlalu lambat, Masya Allah, 25 jam siang, 25 jam malam, bagaimana kita kalau Ramadan? Goye sampai lawar itu gak kuat bisa. Begitu juga kalau terlalu lama malamnya, pasti bakal terjadi kebekuan. Ini Rabbul Alamin. Begitu juga volume bumi kita disesuaikan dengan penampilan tubuh kita supaya gravitasinya cocok untuk menarik badan kita. Andai kata terlalu besar, maka badan kita akan berat melangkah. Lantaran apa? Magnetik bar yang ada dalam gravitasi bumi itu akan menahan badan kita sehingga kita akan sulit melangkah. Begitu luar biasanya Allah. Maka timbullah kesan. Kesan itu adalah kabut. Maka lillah juga artinya litta'an. Dengan kekaguman itu maka lahirlah puji. Puji itu semua milik Allah. Nah, kesimpulannya para hadirin sekalian, dari mulai kita berangkat itu sudah jelas nama itu, sudah jelas niatnya, sudah jelas motivasinya, sudah jelas pula cara mempraktikannya atau melaksanakannya, sudah jelas akhlak yang akan kita gunakan, sudah jelas peruntukannya untuk apa dan untuk siapa. Sehingga 5 perkara yang dimaknai dari kata li itu, pertama lit tamlik atau lit tamalluk, lepaskan dari diri kita yang disebut dengan adamut tamalluk, tidak ada rasa memiliki, semua punya Allah. Ketika kita sudah merasakan tidak ada rasa memiliki, ketika sesuatu yang diklaim sebagai milik kita, itu kita tidak akan stres, tidak akan stres. Sebab apa? Semua punya Allah. Lillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dulu juga saya tidak punya. Ketika geletuk suami meninggal, ibu harus menerima. Kita bilang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak harus orang dulu. Sampai ke kuburan apa dulu. Apa tuh ngubur genda tuh yang sudah pada diri mama soknya gak mau, ingin hidup sama semati. Biasa saja. Mudah-mudahan Allah memberi pengganti yang lebih baik, yang masih jauh masa pensiunnya begitu. Barangkali tidak akan stres. Karena apa? Ada mutaman, tidak ada rasa milik. Suatu saat kita akan melepaskan pekerjaan kita, kita akan masuk pensiun, ya sudah siap. Karena kita ada mutaman, tidak ada rasa memiliki. Jadi tidak akan ada yang disebut dengan post-power syndrome. Biasa saja. Dan kita tetap kembalikan kepada Allah untuk memberikan jalan keluar dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Itu yakin. Lillah itu sangat luar biasa kalau kita mau memaafkan di dalam kehidupan kita sehari. Hadirin sekalian, jadi dengan demikian mari kita niatkan segala tugas kita itu dengan dasar lillah yang sering disebut dengan ikhlas. Tetapi jangan sampai kita mengartikan bahwa ikhlas itu tidak identik dengan gratis. Insya Allah, ya, segala prestasi akan dihargai karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan memiliki pengetahuan yang lebih. Tentu saja orang yang memiliki pengetahuan akan lain ke derajatnya.
Semakin tampak karena yang derajat itu sebagai konsekuensi logis yang diterima oleh kita. Tetapi kalau kita niatkan segala pekerjaan itu supaya kita mendapatkan ini itu bukan ridha Allah, ini yang keliru. Jadi tetap saja niat kita harus ikhlas sehingga pamrih kita ridha Allah. Ada urusan duniawi, Allah sendiri akan orang yang ikhlas untuk mendapatkan kehidupan akhirat, dunia pasti kena. Tapi orang yang meniatkan soal dunia saja, akhirat itu tidak akan dapat. Nah, itulah pentingnya. Maka nanti Bapak akan melihat catatan amal-amal kita selama kerja di Telkom itu, kalau dengan dasar lillah, insya Allah. Asal betul-betul semua kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling menghormati, saling menjunjung tinggi, saling pula kita mengakui kekurangan kita masing-masing, dan saling pula kita mengingatkan kepada kita masing-masing. Insya Allah semua dengan dasar lillah. Andai kata sudah lillah, maka segala sesuatu tidak akan sulit. Ketika seseorang dimintakan maafkan saya, karena lillah, maka dengan mudah kita beri maaf. Tidak akan pernah ada buku karena berpakai yang kurang 7 turunan Al-Qadri dan Sofyan yang semua yang pernah. Ini nafsu. Ya, tetapi kalau lillah, ya sudah saya ampuni, tapi jangan diulang lagi. Begitu Al-Quran mengatakan kepada kita, semua dengan dasar lillah akan mudah. Dengan dasar lillah kita akan cerah. Dengan dasar lillah kita akan sehat. Dengan dasar lillah kita akan sejahtera. Dengan dasar lillah kita akan tentram, dan tentram itu adalah tujuan hidup bagi seorang mukmin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia yang telah menurunkan kepada orang mukmin itu sakinah, ketenangan. Jadi tidak terlalu banyak yang dipikirkan kecuali lillah saja. Dia mengatur Allah. Insya Allah kita tidak pernah kebahagiaan, pasti kebahagiaan. Jadi jangan terus kita berpikir, kapan jadi kepala bagian supaya saya banyak kebahagiaan. Selama jadi kasihnya, gimana yang ngasih aja. Mau jadi kaur untuk kaur bukan duit digunakan. Nah itu peribahasa saja. Tapi insya Allah banyak orang yang sukses tetapi tidak bahagia. Karena itu Quran mengajak untuk mendapatkan kesuksesan. Allah mengatakan dengan kalimat hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Karena banyak orang yang sukses tetapi tidak bahagia. Tidak ada waktu kecuali sibuk di luar, rumahnya di mana-mana. Bayangkan, tapi tidak pernah ketika dia sibuk di hotel, dari hotel ke hotel. Istrinya di mana-mana, juga tidak bisa didatang. Ya, semuanya di mana-mana, perusahaannya di mana-mana. Tapi dia mati ngadeg, ya, karena kesibukan yang tidak bisa dia atasi. Karena itu kecemburuan sosial merusak kepada ketentraman jiwa kita. Jadi hilangkan kecemburuan lillah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira barangkali mari kita luruskan niat kita dalam motivasi kita bekerja, apalagi kalau beribadah, semuanya demi kesuksesan dan juga kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,